Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Kuapunda, sahabat-sahabat semua. Pagi hari ini kita kedatangan atau duduk bersama teman kita, Saudara Muhammad Yasin. Ya, Gimana kabarnya pagi hari ini? alhamdulillah, bikhair, Alhamdulillah ya. Pagi hari ini kita mau bicarakan tentang tema yang lagi hangat-hangatnya nih, Ustaz. Tentang Palestina dan Israel, yang pengaruhnya tentunya bukan hanya masalah agama, tapi juga berpengaruh terhadap perpolitikan, ekonomi, keamanan dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Ini menarik untuk kita share bagi pikiran kepada teman-teman, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia menanggapi fenomena-fenomena seperti ini supaya bangsa kita tetap aman dalam keadaan konflik seperti ini. Gimana sebenarnya Ustaz pandangan Ustaz tentang konflik yang terjadi saat ini? Pertama-tama kita harus lihat mungkin dari perspektif sejarah ya, bahwa hubungan Palestina dengan Indonesia itu sangat erat sekali. Iya. Bahkan bangsa Palestina adalah bangsa yang dulu ikut mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang mengakui deklarasi kemerdekaan Indonesia ya. Jadi kan ada salah satu syarat negara itu diakui merdeka, ada negara yang mensupport dia supaya menjadi merdeka. Nah, Palestina itu salah satu yang kemudian mendukung kemerdekaan bangsa ini. Sehingga ada hubungan yang historis yang sangat erat antara bangsa Palestina dengan Indonesia itu sendiri. Jadi dukungan kita kepada Palestina saat ini bukan hanya karena mereka Muslim saja ya, bukan hanya itu, tetapi juga mungkin terkait dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia berarti. Jadi ini membuat bahwa teman-teman apapun agamanya yang masih warga negara Indonesia, maka kita punya tanggung jawab, kita punya beban moral untuk mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena apa yang dilakukan oleh Israel saat ini mengganggu kedaulatan mereka ya. Nah, ini tentang kedaulatan. Nah, terkait dengan kedaulatan ya. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, konstitusi kita adalah memiliki perspektif terkait dengan penjajahan. Penjajahan ya. Kita ketahui bahwa Palestina saat sekarang ini kan sedang dijajah oleh Israel, pendudukan tanah mereka. Nah, sedangkan dalam pembukaan undang-undang itu mengatakan bahwa penjajahan itu harus dihapus dari muka bumi. Artinya bahwa Indonesia harus punya peran aktif dalam memberikan dan menyokong serta mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Karena dia sudah tercantum di dalam konstitusi bangsa kita sendiri. Nah, itu sehingga dia harus punya bergeming lah, harus punya mensupport. Semua bangsa, bukan saja Palestina saja. Ketika ada penjajahan, maka Indonesia harus aktif dalam memberikan support untuk kemudian bangsa itu bisa merdeka. Ya. Berarti perspektif yang ada sekarang ini, Israel sedang menjajah Palestina ya. Yang kalau kita lihat di sini ada berapa banyak komentar-komentar kita lihat dari berbagai orang yang mengatakan bahwa Palestina ini sebenarnya hanya cari-cari sensasi, ingin mendapatkan sumbangan dari negara lain sehingga mereka melawan Israel. Sudah tahu dirinya akan kalah tapi mereka terus saja menyerang begitu kan. Nah, bagaimana menanggapi hal-hal yang seperti ini menurut Ustaz? Saya kira kalau dikatakan cari sensasi, ada nggak orang yang cari sensasi dengan mengorbankan nyawa sendiri atau mengorbankan banyak nyawa kan? Tentu itu di luar logika. Karena sesungguhnya siapa sih yang mampu bertahan dalam kondisi di Gaza, khususnya Gaza ya, yang kemudian di sekelilingnya itu ada tembok yang
tinggi, kemudian itu seolah menjadi penjara bagi mereka. Itu bertahun-tahun. Siapa yang tahan dengan kondisi itu? Dikontrol airnya, listriknya itu dikontrol dari luar. Semuanya. Kalau situ diputus, maka itu akan menjadi membumi hanguskan masyarakat di sana. Itu terjadi penjajahan itu. Nah, sehingga apa yang dilakukan Hamas itu merupakan salah satu saja sikap dari daripada ikhtiar, sikap daripada penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Nah, itu tadi ya. Dari aspek lain kita belum berbicara aspek agama ya. Tadi segi histori kemudian saja. Konstitusi kita. Bagaimana dalam agama menyikapi ini? Nah, di sini kemudian kita melihat bahwa saudara-saudara kita di Palestina itu adalah saudara seagama. Huwa fil Islam. Nah, di sini Allah jelas katakan wa innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ada bersaudara. Artinya kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika yang satunya merasa sakit, tentu saudaranya harus merasa sakit. Apalagi dalam hadis bahwa al-mu'min itu dengan mukmin yang lain kalbunyan, seperti sebuah bangunan kan. Bangunannya ada tiangnya kan. Kalau tiang satu patah roboh, maka bangunan itu bisa roboh. Sehingga tiang-tiang itu harus kuat. Oleh karena itu kita sokong, dukung Palestina untuk kemudian merdeka, karena mereka adalah salah satu tiang agama kita, karena kita itu bagian sebuah bangunan tadi. Memang Palestina ini atau Masjidil Aqsa khususnya ya, kita sebagai dari umat Islam ini kan termasuk tempat yang memang langsung nama Aqsa itu disebut dalam Al-Quran kan, dalam Al-Isra itu, yang barokna haulahu, yang Allah sebut sendiri diberkahi sekelilingnya. Maka saya ingat hadis nih Ustaz, bahwa Abu Dzar dulu pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun katanya. Nabi jawab Masjidil Haram. Kemudian masjid yang kedua apa? Masjidil Aqsa. Jaraknya kata Nabi itu 40 tahun. Kemudian secara historis juga kita selama 17 bulan kurang lebih ya, kita menghadap Masjidil Aqsa sebagai kiblat kita yang pertama. Ini tentunya menjadi apa kita bilang, menjadi memori yang kuat bagi umat Islam untuk menanamkan kecintaannya kepada Masjidil Aqsa sendiri. Maka sangat-sangat wajar kalau Hamas ini rela mengorbankan nyawa, jiwa, raganya untuk membela Masjidil Aqsa ini. Banyak bilang, kenapa tidak hijrah? Kenapa tidak hijrah ya? Hatinya ada di sana. Bapak, jiwa raganya ada di sana. Nah, kalau mau berhijrah, berarti kecintaannya diragukan. Padahal secara historis, sekali lagi Ustaz ya, luar biasa kecintaan. Bahkan seharusnya kita semua umat Islam ini saling bahu-membahu untuk mencintai masjid ini. Itu jadi ada hubungan yang sangat kuat ya. Hubungan ini kemudian dengan histori tadi, ada hubungan karena di situ ada negeri para nabi juga, di mana nabi-nabi banyak yang diutus ke sana. Belum lagi Al-Aqsa yang kemudian menjadi disebut dalam Al-Quran. Jadi bukan kemudian kita tidak punya hubungan begitu sehingga nanti ada bahasa-bahasa yang tidak perlu bela Al-Aqsa itu negara lain. Padahal banyak hubungan-hubungan yang menyatukan kita dengan Al-Aqsa maupun Palestina. Bahkan Masjidil Aqsa ini termasuk salah satu di antara 3 masjid yang kata Nabi itu la tusaddur rihal illa ila salah satu masjid ya. Tidak ada tidak ada kebaikan, tidak ada anjuran untuk kita pergi keliling-keliling sholat-sholat ke berbagai macam masjid, kecuali ketiga masjid ini. Kenapa? Karena memang kalau kita sholat di Indonesia, di Amerika, di Australia, sama aja pahalanya. Sama saja ganjarannya dari Allah. Tetapi khusus untuk 3 masjid ini kata Nabi, silahkan berbiaya, mau mengeluarkan uang silahkan. Karena memang pahalanya kalau di Masjidil Haram kan 100.000 ya sudah. Mi'atu alfin. Kemudian kalau Masjid An-Nabawi 1.000. Kemudian Masjid Al-Aqsa itu kan 500.
pahalanya. Ini luar biasa. Apresiasi dari agama kita ini secara tidak langsung tersirat untuk kita untuk mencintai 3 masjid ini dan membelanya. Ya, tentu lebih lanjut ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kan kondisi sekarang ini, seorang syekh pernah ditanya di Palestina. Apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina secara umum saat sekarang ini dengan kondisi seperti ini? Maka beliau menjawab, kita hanya butuh dukungan kalian. Artinya apa? Mereka butuh doa kita. Mereka butuh suara kita untuk kemudian menyuarakan kepada mereka. Mungkin kalau kita pergi ke sana mungkin belum tentu kita bermanfaat ya. Ya malah menjadi beban buat masyarakat Palestina. Oleh karena itu dukungan mereka. Dukungan yang mereka butuhkan. Doa kita. Doa maupun dana ya. Ya, baik nanti dari dukungan dan bentuk dana maupun logistik yang kemudian harus dikirim ke sana. Dari jalan-jalan yang resmi tentunya. Nah, untuk saat sekarang ini mereka butuh itu. Oleh karena itu, kita tentu sebagai seorang beriman yang diikat oleh ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah basoriyah ya kemanusiaan yang tentu di sana itu bukan saja orang muslim ya. Ada juga orang non muslim yang tentu kita anggap mereka juga terzolimi dengan kondisi ini. Karena penjajahan ini ya. Ya, penjajahan. Karena itu kita harus tetap support dengan mengirim apapun yang kita mampu, baik itu dana, baik itu logistik yang mereka, apalagi obat-obatan sekarang sudah diperlukan. Yang sekarang itu katanya di daerah Rafah itu yang merupakan perbatasan Mesir dengan Palestina itu diblok sama Israel. Nah, tidak diberikan masuk itu logistik obat-obatan itu sudah menjadi genosida sebenarnya kalau dalam peperangan itu genosida itu. Sehingga ini menjadi kalau dalam perang itu sudah menjadi penjajahan perang sebenarnya. Ya. Jadi teman-teman Ukhuwah Muda yang saya cintai, sudah jelas sekali bagi kita ya. Jadi peperangan atau konflik yang ada di Palestina maupun di Israel ini harusnya menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, itu saja bincang-bincang pagi hari ini. Terima kasih Ustaz atas share-share-nya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.